kita pakai itu. Pakaian takwa rohaninya. Jadi maksud Allah apa gitu? Selain kalau pakaian jasmani kan hanya menutup jasmani tubuh itu. Kalau pakaian rohani yang menutup dari segala kemaksiatan. Maka kata Allah walibasul taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu jauh lebih baik. Jadi kamu pakai pakaian, maka utamakan takwa dalam hatimu. Maksudnya apa gitu? Maksudnya kamu pakaian gitu, ke undangan kamu bagus, tapi menghadap Allah kamu kaosan gitu. Takwamu di mana? Walibasul taqwa dzalika khair, harus serasi, seimbang gitu. Setidaknya gitu kan pantaslah pakaian untuk sholat gitu. Meski tidak bagus gitu, tapi pantas untuk sholat. Nah, lebih bagus lagi gitu kan, buat apa kamu berpakaian indah bagus tapi kelakuanmu buruk gitu. Maka lebih bagus kamu hatimu bagus itu kan, takwamu bagus meskipun pakaianmu sederhana. Tapi jauh lebih bagus lagi kalau pakaianmu bagus, hatimu juga bagus, takwamu juga bagus. Misalkan ke masjid pakai jas pakai dasi itu lebih ganteng. Makanya sekedar lihat orang-orang Kristen itu kan, kalau hari Minggu kan pakai dasi, jas. Kenapa kita tidak? Itu mencerminkan sudah takwa bagus, pakaian jasmani juga bagus. Tapi memang Allah tidak menuntut itu. Yang dituntut oleh Allah itu pakaian yang menutup aurat itu kan, kemudian tidak najis. Dzalika min ayatillah, itulah maksudnya pakaian yang Allah turunkan buat kalian merupakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kuasa Allah memberikan nikmat kepada kalian dengan menanam pohon-pohon yang Allah jadikan buat bahan pakaian. Apa pakaian manusia dari kapas, kapas dipintal, kemudian jadi benang jadi kain. Itu kan Allah yang menanam kapas. Kemudian bulu domba gitu. Jadi kain bol. Apa dari sutra apa? Ulat Jepang mungkin. Tapi kalau laki tidak boleh pakai sutra. La'allahum yadzakkarun, agar mereka senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada umat manusia. Jadi kalau berpikir secara panjang itu, kita ini kan tinggal pakai, tapi kalau kita pikir nanam kapasnya, memintalnya, membatiknya, menjahitnya, jadi ada unsur-unsur yang banyak. Kita tinggal pakai, alhamdulillah. Dikunjungan kami Allah begitu banyak. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan. Wahai bani Adam. Tadi diingatkan senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah. Pak ini ingatkan itu. Jangan sampai kita tergoda oleh setan. Hei bani Adam, manusia, janganlah kalian tergoda, tergelincir, tersesatkan oleh setan. Kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana setan telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Yang zi'u anhuma libasahuma, yang telah mencopot, menarik dari keduanya, dari ibu bapak kalian, pakaian-pakaiannya, liyuriyahuma sawatihima
Jangan sampai Allah sudah memberikan pakaian kepada kalian. Jangan sampai kalian tergoda oleh iblis sehingga kalian mencopot pakaian kalian, terutama dari kaum Hawa. Jangan sampai kalian menampakkan aurat padahal Allah sudah berikan anugerah berupa pakaian. Sekarang ini kan pakaiannya dada, kadang ke bawah full rumah sekarang, tapi dada. Kalau laki-laki kadang-kadang full ke atas, bawah enggak. Seperti sekarang atau apa bahannya kurang atau gimana? Kadang ini lengannya juga nggak dipakai. Kalau zaman dulu itu pakai baju untuk tidur gitu kan, sekarang baju untuk mantenan pakai kebalik. Itu kayak baju tidur kan dulu baju tidur gitu, daster gitu. Sekarang dipakai untuk bunga untuk apa? Manten, undangan. Mungkin kainnya yang beda gitu. Tapi modelnya model pakaian tidur gitu. Diingatkan oleh Allah jangan sampai hanya ini selalu harus pakaian, padahal semua syaitan itu menggoda dari semua arah ibadah kepada Allah. Hanya ini Allah utamakan pakaian, yang sampai karena orang itu kan kalian tergelincir oleh gangguan setan dalam kaum Hawa. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Sesungguhnya setan melihat kalian, setan wa qabiluhu dan teman-temannya, kabilah-kabilahnya, jin-jinnya. Iblis lihat kalian dan jin-jinnya, kabilah-kabilahnya. Min haitsu la tarawnahum, dimanapun kalian tidak bisa melihat mereka. Ini ayat jelas. Setan bisa melihat kita, gitu kan? Jin iblis bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Maka kalau ada orang itu kan bisa berkomunikasi melihat mereka, itu suatu kebohongan yang sangat besar. Bisa menggambar bentuk rupanya jin biasa. Adapun gitu kan, malih rupa kita bisa melihat, ya, sering setan menampakkan malaikat seperti pakai baju putih gitu kan, datang tiba-tiba ke masjid, langsung menghadapkan ke Rasulullah, lututnya berhadapan dengan lutut Rasulullah, dan bertanya tentang iman, Islam, ihsan. Itu malaikat bisa dilihat malih rupanya. Setan pun sama, bisa malih rupa, tapi aslinya tidak bisa. Yang bisa melihat cuma Nabi. Di alimul ghaibi, Allah yang mengetahui perkara gaib, fala yudhiruhu ala ghaibihi illa man irtada. Surat Jin. Tidak ada yang Allah tidak menjelaskan tentang kegaiban kepada siapapun kecuali kepada orang yang diridhoinya, min rasulin, di antara para rasul. Jadi hanya rasul-rasul yang tidak semuanya, hanya rasul-rasul yang oleh Allah diizinkan untuk melihat bentuk rupa iblis atau setan jin tadi. Ketika Nabi Muhammad menangkap jin dan masuk ke Baitul Mal itu, mau diikat tadinya di tiang mesin supaya orang melihat, tapi tidak jadi, khawatir timbul fitnah, dilepas oleh Nabi. Kalau dibuat orang itu iblis, dia tak timbul fitnah, Nabi melihara jin itu apa maksudnya? Adapun hewan bisa melihat, ada hadisnya, kalau kalian mendengar kokok ayam, maka kalian memohon anugerah kepada Allah, karena ketika itu ayam sedang melihat malaikat. Tapi ketika melihat lehernya anjing atau keledai, maka kalian mohon ampun
perlindungan kepada Allah karena dia sedang melihat. Ini bisa melihat oleh hewan, itu diberikan indera tajam oleh Allah. Tapi kalau manusia tidak. Kenapa? Mungkin nggak akan kuat. Makanya ketika orang-orang Quraisy memohon kepada Allah, memohon kepada Allah agar diturunkan Rasul berbentuk malaikat, tidak bisa. Kalau Allah turunkan malaikat sebagai Rasul, pasti Allah jadikan Rasul sebagai bentuk laki-laki, karena tidak mungkin melihat langsung. Itu tidak akan kuat. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan setan-setan baik jin ataupun manusia sebagai wali, sebagai pelindung bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi setan-setan baik manusia ataupun jin itu pelindung bagi orang-orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah. Maka sementara di dalam surat Al-Maidah, innama waliyukumullah, sesungguhnya wali-wali kalian yang beriman adalah Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, wal ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, alladzina yuqimunas sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Jadi wali kita ini adalah Allah, Rasul, orang beriman yang mendirikan sholat, memakai zakat, dan rukuk kepada Allah. Jadi pemimpin itu cirinya itu, orang yang beriman, yang rajin sholat, rajin bersedekah, maksudnya hubungan antara Allah baik, hubungan antara sama manusia. Kalau nggak tahu sholat, itu sama dengan menjadikan setan sebagai pemimpin. Wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka orang-orang yang kafir melakukan suatu fahisah, perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji, ini sebetulnya berkaitan juga dengan pakaian. Jadi orang-orang Arab, orang-orang musyrik Mekah, mereka itu ketika tawaf dalam keadaan telanjang, karena mereka berkeyakinan pakaian yang mereka pakai sehari-hari itu sudah ternoda oleh dosa. Maka untuk menghadap Allah mereka tidak memakai pakaian telanjang, baik laki-laki ataupun perempuan. Kata Allah itu fahisah. Ketika ditanya kenapa kalian melakukan tawaf sambil telanjang, lalu mereka menjawab, wajadna 'alaiha aba'ana. Kami telah menemukan cara seperti ini, alaiha aba'ana, dari nenek moyang kami. Wallahu amarna biha, dan sedangkan Allah pun telah memerintahkan kami melakukan itu. Jadi kalau dilihat itu kan banyak cara-cara berpakaian yang sering ditiru oleh umat Islam, padahal jelas pakaian-pakaian seperti itu Allah tidak perintahkan. Alasannya ini budaya. Mungkin di desa mungkin nggak ada, ya, mungkin ada budaya ya, seperti itu. Tapi budaya-budaya Barat itu kebanyakan seperti itu. Tapi kebanyakan manusia kan sering menisbahkan, kenapa perlu pakaian itu, dan sering menisbahkan ke modernisasi gitu. Ini kan modern, gaya model seperti ini gitu, kan tidak ketinggalan zaman. Jadi kalau ditanya kenapa pakai pakaian itu gitu, ini kan modern gitu. Ketika kamu coba berjilbab gitu, jilbab sudah ketinggalan zaman. Jadi sama dengan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Maka oleh Muhammad katakan, innallaha la ya'muru bil fahsya, sebenarnya Allah itu tidak memerintahkan bil fahsya, perbuatan jahat keji, termasuk tawaf sambil telanjang. Allah tidak perintahkan. Tetapi itu keyakinan mereka yang berdasarkan nenek moyang. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, apakah kalian mengatakan kepada Allah sesuatu yang kalian tidak tahu dasar hukumnya? Sudah seperti kebohongan itu kan, ada
mengatasnamakan agama padahal agama tidak pernah memerintahkan. Qul, katakan Muhammad, amara rabbi bil qis, Tuhanku hanya memerintahkan bil qis, terhadap keadilan, pertengahan dalam segala apapun. Pakaian pun ya tidak boleh berlebihan. Yang penting kamu nutup aurat juga tidak berlebihan sampai banyak ronce-ronce kain atau apa variasi banyak. Ataupun ya tidak kekurangan. Jadi cukup sedang saja. Begitupun makan, minum, tidak berlebih juga tidak kurang. Bersedekah pun sama, tidak berlebih, tidak sedikit, sedang. Jadi Islam itu milik istri. Begitupun dalam urusan dunia akhirat, tidak terlalu condong akhirat, juga tidak terlalu condong dunia, tengah-tengah. Tapi walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi tetap akhirat lebih diprioritaskan ketimbang dunia. Tapi tengah-tengah. Kalau Nasrani itu mereka lebih condong ke akhiratnya. Maka lahirlah para sufi-sufi yang menjauhkan diri dari dunia. Kalau Yahudi justru lebih condong ke dunia, meninggalkan akhirat. Islam datang umat wasaton, umat yang tengah. Waqimu wujuhakum inda kulli masjidin, dan hadapkanlah wajah-wajah kalian di tiap-tiap sholat. Wad'uhu, dan berdoalah kepadanya, kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan penuh keikhlasan, lahuddin, kepada Allah, ad-dina, di dalam ketaatannya. Ada dua, hadapkan wajahmu ketika sholat, mukhlisina, dengan penuh keikhlasan. Wad'uhu, pun berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, ad-dina, sesuai dengan agama yang Allah berikan. Jadi kalau sholat kita kan sudah sesuai tata cara sholatnya sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Maka hadapkanlah wajah kita mukhlisi dengan penuh keikhlasan. Jadi ketika sholat itu betul-betul kita ikhlas kepada Allah melaksanakan sholat itu, bukan paksaan, bukan karena malu, tapi mukhlis karena Allah, dengan melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Allah melihat kita atau kita melihat kita, atau kalau tidak melihat Allah melihat kita sebagai hamba yang ihsan, mukhlis. Makanya antara hati dan ucapan itu sesuai. Apa yang kita baca masukkan ke dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di situ ada doa-doa. Di dalam surat itu ada 4 doa. Ketika baca Fatihah, iya karena berdoa, iya karena nasta'in, di situ kita boleh berdoa. Jadi iya karena berdoa, iya karena nasta'in. Minta apa gitu? Sejenak berhenti gitu. Ketika kita sholat sendiri, keinginan kita. Iya karena berdoa, iya karena, bahkan ada ulama yang sampai mengucapkan 7 kali, wa iya karena nasta'in, wa iya karena nasta'in, sesuai dengan permintaannya. Setelah itu apalagi ketika duduk antara 2 sujud, Robbi firli, ampuni, warhamni, berikan rahmat. Jadi kalau kita sakit, warhamni, sehatkan. Kalau kita lesu bisnis, warhamni, lancarkan bisnisnya. Direnungi gitu. Kemudian ketika sujud berdoa juga. Karena antara sujud, antara aku dengan Allah tidak ada penghalang ketika di dalam sujud. Yang terakhir sebelum salam, berdoa apa yang kita inginkan. Selain doa yang dilakukan oleh Rasul, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Tapi kita pun boleh selain berdoa apa yang kita inginkan. Jadi di dalam suatu sendiri penuh dengan doa. Kalau kita yakin ketika kita menghadapkan wajah kita kepada Allah dengan mukhlisina lahu, pasti dijabah oleh Allah. Buatku sambil berdoa kepada Allah.
Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah telah memulai menciptakan kalian, ta'udun, kalian pun akan kembali kepada Allah. Maksudnya gitu kan, kalian itu kalau ibadah kepada Allah sing sungguh-sungguh gitu. Karena Allah menciptakan kalian itu kan untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ta'udun, kembali kepada Allah pun Allah akan meminta pertanggungjawaban kalian kepada kalian dari ibadah sejauh mana ibadah kalian kepada Allah. Maka sih mukhlisin, teman kepada Allah ibadah itu. Tetapi sekali lagi kembali kepada manusia itu sendiri. Sehingga fariqan hada, ada sebagian yang memang diberikan hidayah oleh Allah sesuai dengan potensi manusianya, kepingin jadi orang yang baik, orang yang beriman, dia rajin beribadah gitu kan. Wa fariqan haqqan dolala, tetapi sebagian lagi ada yang sudah tetap bagi mereka kesesatan, tidak mau meraih hidayah gitu kan. Ada masjid, ada pengajian, cuek aja. Inna muttakhudus syayatina awliya min dunillah, karena mereka menjadikan setan-setan sebagai wali-wali, sebagai pelindung-pelindung selain Allah. Maka wajar mereka menjadi aqwa alaihim dolala, pantas mereka dicap sebagai orang-orang yang sesat karena setan jadi karena setan sebagai pelindungnya, sebagai pemimpinnya. Kalau sudah setan dijadikan pemimpin, wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka pasti akan mengira bahwa mereka mendapat hidayah. Jadi orang-orang yang jadikan setan sebagai wali, orang-orang durhaka di luar Islam sendiri kan merasa saya paling benar. Di Islam sendiri, di luar yang tidak pernah melakukan sholat itu merasa saya pun paling benar. Karena oleh setan dihasut seperti itu kan, kamu paling benar, kamu paling benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat tunjuk. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.